Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bide, mahasiswi Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan NIM 22573192 dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui kegiatan menggunting dan menempel pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BPT DSMPT Kecamatan Baulepi, Kabupaten Morowali. Dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas bersama dosen pengampu Ibu Maudisari Amalia MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui kegiatan menggunting dan menempel pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BPT DSMPT Kecamatan Baulepi, Kabupaten Morowali dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyusunan proposal penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik serta sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap pentingnya pengembangan motorik halus anak. Kemampuan motorik halus anak merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting untuk dikembangkan karena berperan dalam menunjang kemampuan anak melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan. Melalui kegiatan menggunting dan menempel, diharapkan anak dapat mengembangkan keterampilan, ketelitian, kreativitas, serta kemandirian dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Latar belakang: pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa emas. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek, meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai stimulus yang tepat agar seluruh aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Perkembangan kemampuan motorik halus anak perlu dilakukan melalui kegiatan bermain menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk mampu menciptakan kegiatan yang dapat memberikan stimulus secara optimal terhadap perkembangan motorik halus anak. Salah satu kegiatan yang efektif itu mengembangkan kemampuan motorik halus anak adalah dengan menggunting dan menempel. Melalui kegiatan menggunting dan menempel, anak tidak hanya belajar menghasilkan suatu karya, tetapi juga belajar mengontrol gerakan tangan, mengikuti pola yang telah ditentukan, serta mengembangkan rasa percaya diri terhadap hasil pekerjaannya. Oleh karena itu, kegiatan menggunting dan menempel sangat sesuai diterapkan pada pembelajaran anak usia dini karena mengandung unsur bermain sambil belajar yang mampu meningkatkan minat dan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya itu rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana menerapkan kegiatan menggunting dan menempel dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BPT DSMPT Kecamatan Baulepi, Kabupaten Morowali. 2. Apakah kegiatan menggunting dan menempel dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BPT DSMPT Kecamatan Baulepi, Kabupaten Morowali. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan penerapan kegiatan menggunting dan menempel dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BPT DSMPT Kecamatan Baulepi, Kabupaten Morowali. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan motorik
melalui kegiatan menggunting dan menempel pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BTBT Desa BTBT Kecamatan Mahalupi Kabupaten Mahawali. Manfaat penelitian terdapat menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting dan menempel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan serupa dalam upaya mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Yang kedua itu yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi anak yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak, terutama dalam mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan, melatih keterampilan menggunting dan lem secara tepat, meningkatkan ketelitian konsentrasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Manfaat praktis bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan strategis dan metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Manfaat praktis bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PAUD TK PGRI BTBT dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada aspek perkembangan fisik motorik anak. Yang berikutnya manfaat praktis bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang toleransi pada peningkatan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan menggunting dan menempel. Kajian pustaka yaitu hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Masa ini sering disebut sebagai masa emas karena berbagai aspek perkembangan anak secara optimal apabila dilakukan stimulasi yang tepat. Aspek perkembangan tersebut meliputi nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Pada usia 4-5 tahun, anak telah mampu melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan koordinasi mata dan tangan seperti menggambar, menggunting, melipat, meronceng, serta menempel. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting dalam mengembangkan kemampuan motorik halus anak yang menunjang kesiapan anak dalam belajar pada jenjang pendidikan berikutnya. Kemampuan motorik halus anak usia dini. Pengertian motorik halus. Motorik halus merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, terutama pada jari tangan dan pergelangan tangan yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan secara tepat. Kemampuan ini berkembang melalui berbagai aktivitas yang memerlukan ketelitian, kecermatan, serta konsentrasi anak. Tujuan perkembangan motorik halus yaitu meliputi melatih koordinasi mata dan tangan, mengembangkan kelenturan dan kekuatan otot kecil secara perlahan, melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran anak dalam menyelesaikan tugasnya, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian anak, mempersiapkan anak dalam keterampilan menulis dan aktivitas pembelajaran lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak yaitu 1. Faktor kematangan usia dan perkembangan anak. 2. Faktor kesehatan dan kondisi fisik anak. 3. Faktor stimulasi yang diberikan oleh guru dan orang tua. Yang berikutnya,
faktor lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya, faktor motivasi dan minat anak melalui kegiatan pembelajaran dan ketersediaan media dan alat permainan edukatif yang sesuai dengan perkembangan anak. Manfaat perkembangan motorik halus anak yaitu: pertama, membantu meningkatkan koordinasi gerakan tangan dan mata. Kedua, mengembangkan kreativitas imajinasi anak. Ketiga, melatih kemampuan memecahkan masalah melalui aktivitas bermain. Keempat, meningkatkan kemampuan anak dalam melakukan berbagai keterampilan sehari-hari. Kelima, membantu mempersiapkan kesiapan belajar anak pada jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan menggunting dan menempel. Pengertian kegiatan menggunting dan menempel yaitu kegiatan memotong suatu bahan dengan menggunakan gunting sesuai pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi mata dan tangan serta keterampilan jari-jari tangan. Sedangkan menempel merupakan kegiatan melekatkan potongan-potongan bahan pada media tertentu menggunakan lem sehingga membentuk gambar atau karya yang diinginkan. Tujuan kegiatan menggunting dan menempel yaitu mengembangkan kemampuan motorik halus anak, melakukan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan keterampilan menggunting menggunakan alat berupa gunting dan lem secara tepat, menumbuhkan kreativitas imajinasi anak, melatih anak agar tetap sabar dan teliti dalam menyelesaikan tugasnya. Manfaat menggunting dan menempel bagi anak usia dini yaitu melatih kelenturan otot-otot tangan, meningkatkan koordinasi gerakan tangan dan mata, mengembangkan kemampuan motorik halus. Langkah-langkah kegiatan menggunting dan menempel yaitu: guru menyiapkan alat dan bahan berupa kertas gambar, gunting anak, lem, dan pola gambar yang digunakan. Guru memberikan contoh cara memegang gunting dengan benar dan aman. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh anak. Anak mulai menggunting pola sederhana sesuai arahan guru. Setelah selesai menggunting, anak menempelkan hasil guntingnya pada lembar kerja yang telah disediakan. Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak selama kegiatan berlangsung. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil karya anak tanpa membandingkan satu anak dengan anak lainnya. Hubungan kegiatan menggunting dan menempel dengan kemampuan motorik halus. Kegiatan menggunting dan menempel memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan motorik halus anak usia dini. Aktivitas melatih koordinasi gerakan jari-jari tangan dalam membuka dan menutup gunting secara teratur, sedangkan kegiatan-kegiatan menempel melatih kemampuan anak dalam mengatur posisi benda, mengoles lem, dan menempatkan potongan kertas secara tepat. Melalui kegiatan menggunting tersebut, anak belajar mengontrol gerakan tangan sehingga koordinasi mata dan tangan berkembang secara optimal. Selain meningkatkan kemampuan motorik halus anak, kegiatan ini juga mampu menumbuhkan kreativitas, konsentrasi, serta kemandirian anak dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan menggunting dan menempel secara terencana dan berkesinambungan dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang aktif untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI IPDP. Sekarang kita pikir,
Kerangka pikir pada penelitian ini adalah kemampuan motorik halus anak usia dini perlu dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Salah satu kegiatan yang efektif untuk menstimulasi kemampuan motorik halus anak adalah kegiatan mengunting dan menempel karena melibatkan koordinasi mata dan tangan, keterampilan jari tangan, ketelitian serta konsentrasi anak. Apabila kegiatan menggunting dan menempel dilaksanakan secara terencana menggunakan media yang menarik serta diberikan bimbingan sesuai oleh guru, maka kemampuan motorik halus anak dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, melalui penerapan kegiatan mengunting dan menempel, diharapkan kemampuan motorik halus anak di kelompok A di PAUD TK PGRI BT-BT dapat mengalami peningkatan. Hipotesis tindakan yaitu hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika kegiatan menggunting dan menempel dilaksanakan secara terencana sesuai dengan tahapan perkembangan anak, maka kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BT-BT Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dapat meningkat. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting dan menempel pada siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BT-BT Desa BT-BT Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan beberapa siklus yang meliputi 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau acting, observasi, dan refleksi. Apabila hasil yang diperoleh pada siklus pertama belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya hingga tujuan penelitian tercapai. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui penerapan kegiatan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Setting penelitian. Tempat penelitian yaitu di PAUD TK PGRI BT-BT Desa BT-BT Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Waktu penelitian yaitu waktu dari hari Senin sampai hari Jumat, yang waktu pembelajarannya dari jam 8 sampai jam 10. Subjek penelitiannya yaitu anak usia dini, siswa kelompok A di PAUD TK PGRI Desa BT-BT Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelompok A di PAUD TK PGRI BT-BT Desa BT-BT Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, tahun ajaran 2026-2027. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan bahwa motorik halus anak masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam kegiatan melibatkan koordinasi, gerakan jari, dan
gerakan jari tangan dan mata seperti menggunting dan menempel. Faktor yang diteliti yaitu ada dua, yaitu faktor guru dan faktor anak. Faktor guru yaitu faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan menggunting dan menempel. Faktor anak yaitu faktor anak yang diteliti adalah peningkatan kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting dan menempel. Prosedur penelitian tindakan kelas dalam penelitian itu yaitu terdapat 2 siklus, di mana yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, tahap refleksi. Begitupun di siklus 2, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu tahap observasi, dokumentasi, dan penilaian unjuk kerja. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas guru dan kemampuan motorik halus anak selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap dokumentasi yaitu teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung selama pelaksanaan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi berupa data jumlah peserta didik yang menjadi objek penelitian, foto-foto kegiatan pembelajaran menggunting dan menempel pada setiap siklus penelitian, rencana pembelajaran harian atau RPPH, hasil karya anak berupa guntingan dan tempelan yang telah diselesaikan selama kegiatan. Penilaian unjuk kerja yaitu penilaian untuk dilakukan untuk mengetahui kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting dan menempel yang dilakukan selama proses pembelajaran. Teknik analisis data terbagi menjadi 3, yaitu analisis data aktivitas guru, analisis data kemampuan motorik halus anak, dan analisis data hasil tindakan. Yang berikutnya yaitu lampiran. Demikian hasil pemaparan seminar proposal saya yang berjudul upaya meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting dan menempel pada kelompok A di PAUD TKP GRPTBT Desa BDBT Kecamatan Wahodopi, Kabupaten Morowali. Pada hari ini, hari Sabtu, saya nyatakan selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.